Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Deswita dengan NPM 25782106 dari kelas TRI 2D. Oke, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan, saya akan mempraktekkan modul 10.4.3. Jadi di sini itu ada satu router, 2 switch, dan ada 4 PC. Kita itu akan mengkonfigurasi menyambungkan switch ini dan PC ini dengan router. Jadi kita akan ngasih IP, kemudian kasih IP versi 4 dan kasih IP versi 6. Dan juga kita akan memahami jaringan LAN seperti ini ya, yang sederhana. Langsung aja untuk yang pertama. Oke, di sini kita udah dikasih IP-nya untuk di perintahnya. Kita akan ke RTA ya. Jadi kita akan melakukan baris perintah untuk memberi hostname dan menyimpan konfigurasi, mengekskripsi, dan yang lainnya. Langsung aja enable untuk masuk ke privilege access mode dan config T itu untuk masuk ke mode konfigurasi. Kemudian kita kasih hostname, untuk namanya sendiri itu FTA. Kemudian kita kasih enable secret kelas. Di sini kan kita diminta untuk mengasih mengekskripsi password yang namanya kelas ini, enable secret class. Kemudian kita simpan konfigurasinya menggunakan perintah service password encryption. Jadi di sini kita nyimpan sih untuk mengekskripsi ya, untuk mengekskripsi passwordnya itu pakai perintah service password encryption. Kemudian kita kasih pesan peringatan itu menggunakan perintah banner mode. Oke, untuk pesannya itu unauthorize access is prohibited. Oke, seperti ini. Jadi kita tuh kayak ngasih pesan peringatan gitu. Kalau misalnya kita baru login, dia akan ada pesan peringatan seperti ini. Kemudian kita kasih passwordnya Cisco. Itu masuk dulu ke mode konsolnya, yaitu line console 0 perintahnya. Kemudian kita kasih password Cisco. Kita login dan exit. Kemudian kita ke line VTY. Oke, di sini persennya nambah ya teman-teman, udah 14%. Line VTY 04. Kemudian kita kasih password lagi Cisco. Ini masuk ya. Password Cisco. Oke, kita login dan exit. Habis itu di sini kita akan memberi IP versi 6-nya. Ini perintah unicast routing. Jadi di sini nanti konfigurasi modul 10.4.3 kita tuh akan ngasih IP versi 6. Biasanya kan cuma versi 4 doang. Di sini kita juga kasih IP versi 6. Unicast routing. Kemudian interface gigabit 0/0. Jadi kita akan mengkonfigurasi RTA yang gigabit 0/0 ini. Oke, udah. Kemudian kita kasih description connection to ASW1 ya. Di sini kita akan menyambungkan ke ASW1 dulu. Connection to ASW1. Kemudian kita kasih IP address-nya. Untuk IP address-nya sendiri di sini 128.167.20.1 ya teman-teman. Kemudian jangan lupa untuk subnet mask-nya 255.255.0. Oke, seperti ini. Kalau udah kita kasih IP address versi 6-nya. IP versi 6 address. Oke, kita ketik aja manual. Di sini dia 2001 DBA8 DB8A 1/64 ya teman-teman. IP versi 6 address 2001 DB8A
1/64. Oke, kita enter. Jadi kita di sini memberi IP versi 6. Oke, kita untuk lanjut kita kasih default gateway-nya. Address IP versi 6 address FE 80.3 FE 80.3 ya teman-teman. Oke, di sini incomplete. Sepertinya perintah saya itu kurang lengkap ya. Kita ulangin aja. 2001 db 8 a/1/64 seperti ini. Kemudian kita kasih link lokal. Kok yang ini ya, sorry yang FE80 karena yang tadi kan kita udah ngasih kan. Sekarang ini titik 3, kemudian link lokal. Nah, oke, udah bisa. Kemudian kita aktifkan interface-nya, perintahnya no sh, kemudian kita exit. Oke, seperti ini. Di sini next kita langsung ke gigabit 0/1 ya, yang ini kita konfigurasi juga, jangan lupa interface gigabit 0/1. Kemudian kita kasih description-nya. Description connection to ASW2. Description connection to ASW2. Oke, seperti ini. Kemudian kita kasih IP address-nya. Untuk IP address-nya sendiri dia 128.1.30.1. Kemudian jangan lupa untuk subnet mask-nya 255.255. Oke, di sini ada salah ya teman-teman, kita kurangin 128.1.0.7. Jadi pastikan untuk input kita itu benar. 128.1.0.7.30.1. Oke, seperti ini. IP address udah, kemudian kita kasih IP address IP versi 6 ya. IP versi 6 address. Kan ini udah. Kita ke IP versi 6 yang giga ini ya teman-teman. 2001, kemudian di B8 B1/64. Oke, kita enter. Kemudian IP versi 6 address-nya 3. Jadi FE80.1 link lokal. IP versi 6 address FE80.1 link lokal. Seperti ini ya. Kita enter. Kemudian kita no sh untuk mengaktifkan interface-nya dan kita exit. Terus kita end dan kita simpan konfigurasi ini pakai perintah copy running config start truth config. Jadi perintah ini tuh digunakan untuk menyimpan konfigurasi. Oke, udah oke ya teman-teman. Di sini next kita ke user 1 ya. Jadi kita akan menambahkan IP versi 6-nya manual juga. User 1. Kita kasih default gateway 128.1.0.20.1. Kemudian kita kasih
Oke, untuk IP versi 6-nya itu 2001 DB8 A, kemudian 25/24 ya, 25/24 seperti ini. Kemudian default gateway-nya itu FE 80.3. Oke, seperti ini ya teman-teman. Next kita ke user 2-nya. Jadi kita di sini udah menambahkan default gateway dan IP address dia sudah ada otomatis, dan IP versi 6 kemudian default gateway IP versi 6. Kita ulangin sampai ke user 4 seperti itu. Ke desktop IP configuration 20.1 A30/64. Oke, pastikan input kita itu benar, jangan sampai typo ya teman-teman. 30/64 di 2001 DB8 A30/64. Oke, seperti ini. Kemudian FE-nya FE 80.3 seperti ini ya teman-teman. Oke, di sini udah 53%. Kemudian kita ke user 3. Sama aja kita ulangin untuk perintahnya. Jadi 30.1 ya. Oke, 30.25 benar. Kemudian 2001 DB8 B titik 30/24. Oke, untuk 30-nya dia ada 2 titiknya. Ya, ngulang. Oke, 2001 DB8 kemudian B (25.24). Oke, untuk default gateway-nya dia FE 80.1 ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita ke user 4. Oke, di sini agak beda ya IP-nya. Kita benerin dulu 128 ya harusnya. 128.107.30.30. Slash-nya dikasih enggak ya? Coba kita lihat. Oke, enggak usah. Jadi 128.107.30.30. Oke. 30.1. Kita kasih IP versi 4-nya 2001.db8 2001.2db8 30.30. Oh, DB8B 30/64. DB8B 30. Kemudian slash-nya, untuk slash-nya sendiri dia 64 ya teman-teman. Jangan lupa untuk default gateway-nya ya ngulang. Oke, nggak apa-apa. Kita coba 2001 DB8 kemudian B kemudian 30 seperti ini, dan 64. Kok 6424 ya? 30. Oh iya benar 64. Kan ini di user 4.
2001 DB8 B30 plus 64. Oke, benar seperti ini ya. Oke, kita udah kasih IP versi 6. Oke, di sini sudah hijau ya. Jadi kita udah nambahin IP versi 6, kemudian default gateway IP versi 6 dan default gateway IP versi 4. Next, kita di sini ke ASW2. Jadi kita ngelakuin baris perintah yang sama kayak di RTA tadi, di router tadi gitu. Kita enable aja langsung, terus config T. Kemudian kita kasih hostname-nya. Untuk di sini hostname-nya sendiri itu ASW2. Kayak gini ya. Oke, di sini udah 68% ya teman-teman. Kemudian kita sama aja ya, jadi benar-benar ngulang kayak yang tadi. Enable secret kelas ya, enable secret kelas. Kemudian kita enkripsi menggunakan perintah service password encryption. Oke. Kemudian jadi di sini kita akan mengekskripsi passwordnya gitu, mengamankan. Nah, di sini kita langsung ngasih banner peringatan menggunakan perintah banner mode unauthorized access is prohibited seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita enter. Jadi kita ngasih banner peringatan kalau misalnya ada orang yang login gitu. Kita masuk ke mode console, line console 0. 0 ya, bukan O. Sorry. Line console 0 seperti ini. Kemudian kita ngasih password. Passwordnya itu Cisco ya teman-teman. Password Cisco. Kemudian kita masuk. Kemudian exit, and kita ke INT VLAN line VT04 seperti ini, line VT04. Kemudian kita kasih password Cisco, and kita login, exit. Nah, di situ kita ke INT VLAN 1. Kita memberi IP ya. Kita kasih description dulu. Description manajemen interface. Oke, kalau udah description management interface. Kemudian kita kasih IP address. IP addressnya sendiri di sini itu untuk yang ASW2 itu 128.107.30.15 ya teman-teman. Kemudian kita 255.255.255.0 128. Oke, di sini ada typo ya. Pastiin input kita tuh benar ya, jangan sampai salah. 128.107.30.15.255.255. Oke. Ada IP address, kemudian kita SH untuk mengaktifkan interface-nya. Kalau udah, ini udah 92% ya. Kita exit. Kemudian di sini kita kasih IP default gateway-nya. Itu 128.107.30.1. 107.30.1 enter. Kemudian kita end. Nah, di sini kita akan menyimpan konfigurasinya menggunakan perintah copy running config starter config. Seperti ini. Jadi ini perintah untuk menyimpan konfigurasinya. Oke, udah 97% ya teman-teman. Apa ya, ini masih
Default Gateway IP versi 6 di user 4. Oke, kita cek dulu. Mana lagi? Default Gateway IP versi 6 di user 4. Oke, kita ternyata belum nambahin default gateway IP versi 6-nya. Kita tambahin. Oke, seperti ini ya. Oke, berarti sudah 100% ya. Jadi sudah berhasil konfigurasinya. Oke, di sini kita udah nambahin, udah ke checklist semua untuk perintah-perintah yang disuruh. Artinya praktikumnya itu sudah selesai ya, sudah berhasil. Oke, mungkin itu sih cukup sekian untuk praktikum modul 10.4.3. Jadi kita tuh kayak ngelakuin konfigurasi dasar. Terus apa ya, konfigurasi dasar jaringan tuh pakai router sama switch dan sama PC. Jadi di sini ada 1 router, 2 switch dan 4 PC. Kayak kita tuh kasih hostname, kemudian kita enkripsi, kasih keamanan, kemudian kita mengkonfigurasi IP versi 6 dan IP versi 4. Terus kita ngelakuin pengujian juga. Oh ya, kita belum ping ya. Coba deh kita ping sekali. 30.30. Coba. Kita ping ke IP versi enggak. Kita ping ke ini kali ya, user 4 lah ya. Ping 128.107.30.30. Biarkan dia bekerja. Dan hasilnya apa nih? Bener. Oke, hasil pertama emang RTO ya. Dan setelahnya dia replay. Itu artinya konfigurasinya itu sudah berhasil. Oke, mungkin itu sih, cukup sekian video praktikum modul 10.4.3. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.